Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, dengan Allah memberikan suatu asbab, kakak saya Pak Diding dan Ibu Ade, beliau punya hajat menikahkan putrinya Teh Nisa ya, atau keponakan saya ya. Ibu semuanya dengan tanpa bermimpi, saya sekeluarga, saya dari Cianjur dan dari Majalengka bisa bertemu dengan ibu semuanya di sini. Padahal Masya Allah sangat jauh sekali ya. Saya berangkat dari Cianjur hari Kamis jam 8 pagi. Sampai ke sini ibu Masya Allah 24 jam lebih, yaitu hari Jumat pagi jam 9 baru sampai. Berarti 24 jam, Masya Allah. Itulah panggilan Allah, meskipun jauh kita bisa menempuhnya ya. Kita perkenalkan dulu. Saya berangkat dari Cianjur 2 mobil ya, dari keluarga Majalengka 9 orang, 1 mobil. Dari Cianjur 10 orang, jumlah berarti 19 orang ya. Siapa yang datang itu? Nah, kita perkenalkan dulu bahwa Pak Diding adalah punya adik, yaitu istri saya gitu ya. Pak Diding punya saudara 3. Pak Diding anak yang pertama, yang kedua istri saya, yang ketiga perempuan, ikut ke sini juga alhamdulillah ya, bertiga. Kebetulan orang tua Pak Diding, mertua saya, ibu mertua saya lagi sakit sehingga tidak bisa ke sini gitu ya. Dari Cianjur 10 orang. Jadi Pak Diding nikah dengan orang Cianjur gitu ya. Ibu Ade. Itu perkenalan ya. Masya Allah sekali ya, karena istrinya Ibu Ade orang Cianjur, Pak Diding orang Majalengka, kok bisa hidup di sini, di Situbondo yang jaraknya sangat jauh sekali. Dan itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa. Allah sengaja menyebarluaskan penduduk di muka bumi ini dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, Masya Allah, sehingga muka bumi yang begitu luas, tidak terhalang sama gunung, tidak terhalang sama lautan, ada penduduknya, Masya Allah ya. Padahal kakek kita, nenek kita berada di Padang Arafah di Arab Saudi, di Mekah ya. Siti Hawa dan Adam alaihi wassalam di Arafah, tapi anak cucunya Masya Allah menyebar ke pelosok dunia sehingga penuh pulau-pulau yang begitu banyak itu ya. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan dimanapun mereka berada, sudah dipersiapkan segala macamnya, termasuk fasilitas hidupnya, rezekinya, jodohnya. Nah sekarang keponakan saya, Teh Nisa, anaknya Pak Diding, punya jodoh orang sini lagi, masya Allah ya. Maaf batuk ya, saya lagi pilek, mungkin kemarin masuk angin di AC terus di mobil masuk angin, jadi batuk, maaf ya. Jadi itulah kan Allah SWT ya. Ya ayuhan nasu inna apa? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai segenap manusia, bahwa kami telah menciptakan kalian ya min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jadi berpasang-pasangan ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpulau-pulau, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Buktinya kita pada hari ini bisa berkenalan dengan ibu semuanya di sini, di situ Bondo ya, masya Allah. Pulau yang paling jauh di Pulau Jawa, ini Jawa Timur, pulau paling timur ya, masya Allah. Lita'arafu, kan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di antara orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal apa saja, tapi takwanya, masya Allah ya. Kembali kepada kehidupan kita ya. Nabi Adam dan Hawa di Arafah, tapi anak cucunya masya Allah menyebar di pelosok dunia, di mana-mana ya. Termasuk bahasa pun, bahasa Arab, Nabi Adam bahasa Arab, Siti Hawa bahasa Arab, tapi anak cucunya masya Allah bahasa berjuta-juta bahasa ya. Bahasa saya di di Jawa Barat bahasa Sunda, ada bahasa Jawa Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan seterusnya. Siapakah yang menciptakan bahasa? Tentunya Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Tidak dimengerti sama akal manusia. Kenapa bahasa berjuta-juta? Padahal kakek Adam dan nenek Hawa satu bahasa. Masya Allah, itulah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam. Warna kulit pun ibu berbeda-beda ya. Ada yang kuning langsat, ada yang hitam legam, ada yang bule, ada yang biasa-biasa saja. Itulah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta. Termasuk jodoh kita ya. Jodoh kita di mana? Saya orang Majalengka, punya istri orang Majalengka, tapi hidup di Cianjur. Masya Allah, itulah kehendak Allah SWT. Kakak saya Pak Diding punya istri orang Cianjur, padahal dia orang Majalengka. Hidup di situ Bondo. Anaknya hidup di situ Bondo, jodohnya di situ Bondo lagi. Masya Allah.
Itulah Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Jadi urusan dunia ibu jangan khawatir. Allah telah mengaturnya sedemikian rupa. Jodoh kita, nasib kita, rezeki kita, kehidupan kita semuanya telah Allah yang Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam ini. Jadi jangan khawatir urusan duniawi. Ya. Yang penting duniawi kita bekerja kasab. Kata Allah dalam hadis qudsi, harik yadaka fa unzil alaika rizqa. Gerakan tanganmu kreatif. Silakan usaha apa saja. Silakan di kantor, di nelayan, di petani, pedagang, pengusaha, apa saja. Yang penting kreatif bekerja. Fa unzil alaika rizqa. Janji Allah akan aku turunkan rezeki kepada kalian. Itu urusan dunia, ya. Masya Allah. Jadi jangan khawatir. Termasuk apa itu jodoh kita, ya. Jadi artinya kita harus bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah yang mengatur, tapi dengan syarat kita bekerja ikhtiar. Itulah kehidupan, ya. Kehidupan dunia ada batasnya sampai ajal. Tidak selamanya dunia mah. Dunia adalah sebagai ladang untuk mencari kenikmatan di akhirat nanti, ya. Masya Allah. Oleh karenanya ibu dalam perkenalan ini mari kita yakini bahwa Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur segala-galanya. Jangan khawatir. Yang penting tawakal kepadanya, berserah diri kepadanya, tapi jangan lupa berikhtiar bekerja sebagai makhluk hidup. Masya Allah, ya. Lupa ya, saya belum perkenalan. Nama saya adalah Husein Mansur, ya. Husein Mansur. Orangnya sangat baik. Kenapa? Ya namanya baik, Husein, ya. Tina hasuna yahsunu husnan bahwa hasanun, artinya orang baik, isim fa'il. Mudah-mudahan doa, ya. Kemudian Mansur itu isim maf'ul, orang yang ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Itu ya. Nah, selanjutnya takut terlalu panjang, kami akan berikan bekal kepada Teknisa dan Mas Ilham, ya. Yang pertama, satu, tanamkan, yakini jodoh Anda berdua adalah anugerah yang terbaik dari Allah yang perlu disyukuri, perlu dilestarikan. Satu, tanamkan ini jodoh betul-betul yang terbaik, anugerah dari Allah. Jangan ragu, jangan mang-mang, ya. Jangan was-was, tapi yakini inilah jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukurinya. Satu tuh teknis saya sama Mas Ilham. Yang kedua adalah tanamkan punya rencana yang luhur, punya cita-cita yang luhur, rumah tangga ini untuk sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi, tanamkan dalam hati bahwa rumah tangga ini untuk sampai mencapai ke surga. Artinya dunia akhirat. Kalau sudah punya keyakinan dua itu, bagaimanapun godaan rintangan yang berat
akan mampu dihadapinya. Tapi jika Anda berdua tidak punya keyakinan yang tadi, tentu kalau ada rintangan, godaan, akan kalah. Masya Allah, jangan begitu ya. Mantapkan. Yang ketiga ya. Yang ketiga, Teh Nisa dan Mas Ilham nanti akan berubah kakak. Asalnya nginduk dalam orang tuamu, masih gadis, masih jejaka, nanti akan punya kakak sendiri terpisah. Dipisahkan dari kakak, ibu kamu, dan ayah kamu. Ya. Tidak akan punya kakak. Robah status. Ilham asalnya satu anak, nanti kakak yang baru jadi kepala rumah tangga. Teh Nisa asalnya seorang anak dari Pak Diding, ibu Ade, menjadi ibu rumah tangga dalam kakak yang baru. Artinya robah status. Dengan robah status, wayahna ya Sunda ya. Orang Sunda, orang Cianjur. Wayahna. Jadi poma harus diikuti dengan perubahan sikap juga. Asalnya cengeng menjadi dewasa. Asalnya malas menjadi giat. Asalnya umindung, cek bahasa Sunda mah, menjadi dewasa. Asalnya pemarah menjadi pemaaf. Ya. Jadi akhlak-akhlak yang tidak baik, robah status, robah perilaku menjadi ke alam yang baik. Ya. Dirobah. Pendendam hilangkan. Pemarah hilangkan. Ego hilangkan, ya. Sombong hilangkan. Melebur menjadi kehidupan berdua sama Mas Ilham dan Teh Nisa. Ya. Harus melebur dalam kehidupan. Jangan ego, jangan sombong, jangan marah kedawang. Ya, Mas Teh Nisa, apa yang marah kedawang ya? Marah yang menang sorangan ya, ingin menang sendiri. Dihilangkan, dijauhkan yang hilang. Yang kedua, hargai pendapat ide pasanganmu. Ya. Kalau ada ide dari suami, dari istri, saling menghargainya. Ya. Apa? Dapat menghargai pendapat ide dari pasangan kita. Selanjutnya, maaf batuk lagi. Selanjutnya Teh Nisa ya, sama Mas Ilham. Anda bisa hidup seini itu jasa kedua orang tua. Dari mulai dikandung 9 bulan, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan. Itu jasa orang tuamu. Artinya hormati kedua orang tuamu. Kalau hidup ingin berkah. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Tapi hormati jasa orang tua. Setelah berjasa menghantar kita sampai sekarang, bahkan sampai nikahkan, sampai ngawinkan ku orang tua keneh. Jadi artinya kunci sukses, hormati kedua orang tuamu yang telah berjasa menghantarkan Anda sampai ini. Nah, sekarang mah Teh Nisa sama Mas Ilham punya mertua. Mertua pun wajib kita hormati. Wajib kita sayangi. Waktu bujangan, waktu garis mah orang tua saja, sekarang mah sudah punya mertua. Nah, sama mertua pun harus kita hormati, sayangi, jangan
pisah-pisah. Jadi Teh Nisa sama Mas Ilham jangan lupa ya, hormati kedua orang tuamu dan mertuamu yang telah berjasa menghantarkan dirimu dan telah berjasa menghantarkan pasangan hidupmu sampai jenjang pernikahan ini. Ditambah juga hormati, sayangi saudara-saudaramu, adik-adikmu, dan juga saudara-saudara dari pasangan hidupmu, kakak ipar dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya setelahnya Anda punya etikat yang baik, punya rencana yang tinggi, merubah sikap, kemudian menghormati orang tua. Selanjutnya adalah mengatur kehidupan ekonomi ya. Sesuaikan dengan kebutuhan sesuaikan dengan kemampuan kita. Diatur ekonomi, ada kebutuhan pokok untuk sehari-hari, untuk menabung dan berinfak itu biasakan ya. Kebutuhan pokok silakan diatur oleh berdua. Kemudian menabung biasakan ya. Untuk apa menabung? Ya macam-macam kebutuhan ya. Kemudian infak untuk keberkahan hidup. Biasakan 2,5% dari setiap penghasilan kita, baik harian, pekanan, bulanan, ataupun tahunan. Itu ada infak. Setiap penghasilan dikeluarkannya silakan, mau harian silakan, mau pekanan, untuk Jumat bersih, Jumat berkah silakan. Untuk bulanan silakan, untuk THR, tetangga kita, saudara kita, keponakan kita, uak kita dari THR. Itu dari pos infak 2,5% biasakan dari gaji kita, dari penghasilan kita, biasakan supaya rezekinya berkah. Jadi ulangi lagi, ekonomi diatur, jangan boros, jangan koret, jangan kikir, diatur kebutuhan pokok masa depan tabungan, dan jangan lupa infak, membiasakan infak. Apalagi nanti Anda sudah sangat kaya, berkewajiban zakat itu wajib dikeluarkan. Apalagi ya, meskipun belum nisab zakat, biasakan berinfak 2,5% dari setiap penghasilan kita demi keberkahan hidup, keberkahan rezeki. Infak kuncinya. Nah, selanjutnya terakhir ya. Terakhir. Maaf, 2 lagi ya. Jadi jadikanlah keharmonisan berumah tangga jadi tolok ukur kehidupan ya. Tujuan rumah tangga hidup, sibuk apapun di luar, pokok rumah tangga harus harmonis di rumah dan di kasur ya. Jangan terganggu oleh aktivitas di luar, tapi kebutuhan berdua di rumah, di kasur terganggu, itu tidak baik. Meskipun Anda sukses di luar kantor, sukses di kantor, sukses di mana-mana, tapi ketika di rumah tidak harmonis, terganggu urusan Anda berdua, itu alamat rumah tangga Anda tidak harmonis. Jadi jangan sampai dianggap sepele hubungan Anda berdua, hubungan suami istri ya. Paham? Hubungan suami istri, cek Sunda mah sapa temon, jangan dilalawarake, tapi kebutuhan Anda berdua ya. Banyak kasus ya, orang yang sukses di luar, pulang kerja sore karena capek, jam 7 sudah ngantuk tidur,
Ketika suami ingin sesuatu tidak bisa melayani, itu tidak baik. Jadi jangan anggap sepele itu ya. Yang terakhir adalah kita diatur oleh Allah. Allah Maha Ghani, Allah Maha Benghar, Maha Kaya, Maha Sugih, Maha segala-galanya ya. Oleh karenanya harus kita butuh dengan Allah ya. Dengan cara apa? Menjadikan menghambakan diri kepada Allah yang mantap. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah yang khusyuk, yang istiqomah, sholat di awal waktu, Mas Ilham Mayahna ya, sholatnya kalau di masjid, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, biasakan laki-laki di masjid supaya berkah. Itu biasakan ya. Sering baca Al-Quran, syukur-syukur, biasakan sholat tahajud malam, sholat duha. Insya Allah kalau Anda dekat dengan Allah, Allah akan membimbing Anda kepada rumah tangga yang mardotillah, rumah tangga yang harmonis, yang mawadah sakinah. Terakhir adalah harus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sing mantap beribadah kepada Allah. Sering baca Quran, sholat di awal waktu, laki-laki berjamaah di masjid, syukur-syukur sering membiasakan sholat malam, sholat tahajud. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu-ibu yang hadir dan khususnya kepada Teh Nisa sama Mas Ilham. Semoga rumah tangga yang bahagia dunia akhirat ya. Jadi rumah tangga yang bahagia dunia, bahagia akhirat ya. Kepada ibu sekalian, kami sengaja nanti ya, ini ceramah akan dibuat video supaya lebih manfaat, akan kami sebar kepada umat supaya banyak yang mendengarkannya. Insya Allah ya, ada manfaatnya kepada umat. Jadi sekali lagi mohon izin, mungkin foto ibu akan kami videokan, mungkin Teh Nisa ketika nikah di masjid, ketika resepsi di gedung akan kita jadikan suatu rangkaian video supaya ada kenangan dan ada manfaat bagi umat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita doakan mudah-mudahan Teh Nisa sama Mas Ilham rumah tangganya yang berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.